kewajiban taat kepada pemimpin dalam suatu negeri dari pemimpin kaum muslimin, maka kewajiban taat ini berlandaskan dari Al-Quran dan dari sunnah. Adapun pendalilan di dalam Al-Quran seperti di dalam surat An-Nisa, yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum, pemimpin-pemimpin kalian. Maka di dalam ayat ini wajah pendalilannya ati'ullah, yang mana dia adalah ati'u fi'lun amr, dan fa'ilnya di sini takdiruhu antum, dan maf'ulun bih lafdzul jalalah Allah, yang maknanya wajib bagi kalian untuk taat kepada perintah Allah. Kemudian disebutkan wa ati'ur rasula dengan waw ataf, dan taatilah Rasul kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ulil amri minkum. Maka dijadikan waw atifah, ulil amri ma'tufun kepada taat kepada Nabi. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa taat kepada Nabi sama dengan taat kepada pemimpin kaum muslimin, yang mana wa ulil amri, uli di sini adalah i'rabnya mansub dikarenakan dia ma'tuf kepada ar-rasul, dan alamatu nasbihi dengan ya dikarenakan mulhaq min jam'i mudzakkaris salim, sehingga maknanya jelas, wajah pendalilannya jelas. Ati'ullah, taatlah kalian semua kepada Allah. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kalian semuanya kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian. Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan ahli tafsir setelah kita memahami ayat ini dengan jelas dari segi makna, tentang permasalahan ma makna ulil amri minkum. Apa makna ulil amri dari kalian? Ikhtilaf dari para mufassirin kembali kepada dua pendapat. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan hum ahlul ilm, mereka para ulama seperti majelis ulama di negeri tersebut. Dan yang kedua, hum umara, mereka adalah pemimpin negeri, pemerintah yang terdiri dari raja dan wakilnya, ataupun presiden dan wakilnya bagi negara republik, ataupun perdana menteri dan wakilnya seperti negeri kerajaan. Maka di sini mana yang rajih? Yang rajih adalah ulil amri seperti dirajihkan oleh Imam At-Tabari, sayyidnya dari mufassirin. Maka dia merajihkan yang rajih adalah bukan para ulama, tetapi mereka para umara, para pemimpin yang dipimpin, yang memimpin negeri dan dipilih oleh rakyat, terutama dia dalam keadaan seorang muslim. Wajib bagi kaum muslimin untuk taat kepadanya. Lalu mana pendalilan pentarjihan bahwa mereka para umara, para pemimpin yang syah di negeri tersebut, bukan para ulama saja, bukan ustadz, bukan syekh. Pendalilannya datang dari berbagai hadis, di antaranya hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Faman ata'ani faqad ata' Allah, faman asani faqad asallah." Barang siapa yang taat kepadaku berarti telah taat kepada Allah, dan barang siapa yang berdurhaka,
bermaksiat kepadaku, maka telah bermaksiat kepada Allah. Dan poin pendalilannya asyahid hahuna. Faman asa au faman ata'a amiri faqad ata'ani. Faman asa amiri faqad asani. Maka barang siapa yang telah mentaati dari pemimpin yang aku pilih, dari pemimpin kalian, maka kalian telah mentaatiku, kata Nabi. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin yang aku pilih, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Maka pemimpin di zaman Nabi banyak. Ada pemimpin suatu wilayah, ataupun pemimpin dalam safar, atau pemimpin dalam jihad, dan yang lainnya. Maka di sini barang siapa yang dijadikan pemimpin seorang muslim, maka dia wajib taat kepadanya. Maka lafaz ini menjadi pendalilan bahwa yang diinginkan wajib taat adalah amiri, pemimpinku, bukan ulama'i, para ahlul ilm dariku, tetapi amiri, mereka yang memegang pemerintahan. Seperti setelah meninggal Nabi terjadi khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, sepakat kaum muslimin, dan kriterianya Abu Bakar adalah seorang muslim yang paling baik. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dan begitupun pendalilan yang lain bahwa yang diinginkan tafsir wa ulil amri minkum adalah amir, adalah pemimpin, pemerintah dari suatu negeri. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang mana hadis ini datang dari Anas ibnu Malik, as-sama' wa ta'ah, maka wajib mendengar dan wajib taat kepada amir, walau kana yu'ammirukum abdan habasyian wa fi ra'sihi kazzabibah. Meskipun yang memimpin kamu itu budak atau bekas budak dari orang Habasyi, orang Afrika yang hitam, dan di kepalanya karena rambutnya yang keriting bagaikan zabibah. Bagaikan zabibah itu adalah kismis. Dia adalah anggur yang dikeringkan. Maka seperti itu rambutnya, keriting. Maka syahidnya di sini wajib as-sama' wa ta'ah. Wajib taat, mendengar jika Allah menjadikan pemimpin dalam suatu negeri yang memimpin kalian seorang muslim, dan wajib taat kepadanya dan mendengar perintahnya, meskipun ditakdirkan oleh Allah yang memimpin kalian bekas budak dari Afrika. Maka ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa taat kepada pemimpin adalah perkara yang wajib. Wajah pendalilannya di Al-Quran tadi, ati'ullah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Kalimat ati'u fi'lun amr, fi'il mil usul yufidul wujub, memberikan makna wajib. Dan di hadis tadi yang kami sebutkan, di hadis Al-Bukhari, as-sama' wa ta'ah, wajib mendengar dan wajib taat, meskipun yang dijadikan pemimpin itu seperti yang kami sebutkan tadi. Dan juga di dalam hadis yang sebelumnya dari Abi Hurairah, barang siapa yang taat kepada amirku telah taat kepadaku. Dan barang siapa yang bermaksiat keluar dari ketaatan pemimpin suatu negeri, maka dia telah bermaksiat kepadaku.